Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya? Mafas Palembang, Mafas Batam, Bekasi, Sungai Pua, Lampung, Mafas Delatinos BSD, Mafas Ikhwan Medan, Mafas Ikhwan Batam, Mafas Anahal BSD, Maskan Jambi, Maskan MRBJ. Siapa lagi nih Maskan Nurul Hufaz Palu, Maskan Hufaz Lil Atfal, Assalamualaikum anak-anak semuanya. Maskan Hufaz Cijeruk, Maskan Hufaz Medan Akhwat, Batam Ikhwan. Kalau disebut-sebut pasti senang nih. Maskan Hufaz Camp. Duduk sayang, teman-teman Camp duduk dulu. Nah, biar tertib. Tertib, tenangkan, dengarkan dengan duduk dengan baik. Wah, Ada rumah Quran Amr bin As. Nah, ini jarang disapa nih. Assalamualaikum, Masya Allah. Dan juga teman-teman perorangan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang lagi di rumah, di kantor, lagi jaga toko, jaga warung, ya, dimanapun berada. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi. Kita akan bahas mengenai strategi iblis dalam menggoda manusia. Tapi saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua, ingin ingatkan pada teman-teman semua bahwa kita ini sudah masuk hampir pertengahan Sya'ban. Ya, kemarin kita sudah sempat mengenai amalan-amalan di bulan Sya'ban. Kalau teman-teman mau tanya nifsu Sya'ban tuh kapan sih gitu ya. Nifsu Sya'ban itu di tahun 2024 ini teman-teman semua itu jatuhnya di hari Ahad ya, 25 Februari 2024. Jadi kalau teman-teman pengen tahu malam nifsu Sya'ban tuh kapan, dimulai sejak tanggal 24 Februari setelah maghrib. Namun seperti yang kita tahu di bulan Sya'ban ya, silahkan teman-teman memperbanyak berpuasa, memperbanyak mengerjakan hal-hal yang baik, memperbanyak dengan Qur'annya sebagai persiapan menuju ke bulan suci Ramadan. Kita hari ini tidak lagi membahas mengenai Sya'ban karena sudah dibahas di pekan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas sedikit merenung tentang musuh nyata yang ada pada kehidupan kita, yaitu iblis dan bala tentaranya. Bagaimana dahsyatnya iblis dan para syaitan bala tentaranya ini menggoda manusia dengan berbagai macam cara, bahkan ketika kita dalam keadaan sakratul maut sekalipun. Nah, itu yang mungkin kadang-kadang kita belum tahu bahwa dalam keadaan kita si detik-detik wafatnya kita itu pun syaitan hadir sebagai kesempatan terakhir baginya untuk membuat kita lengah dan berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini izinkan Uma bercerita tentang cara kerja dari syaitan yang mungkin teman-teman sudah tahu. Kita hanya review, kita hanya mengingat kembali supaya kita tahu dalam setiap kita melakukan segala sesuatu, kita ingat tentang peristiwa ini, tentang kisah-kisah bagaimana akhirnya syaitan itu berhasil mengelabui kita. Kita ingat teman-teman semuanya dari awal ceritanya, bagaimana ketika itu iblis ini kan adalah malaikat yang sangat taat kepada Allah, tinggalnya di syurga. Namun pada saat itu iblis ini ketika diciptakan Adam alaihissalam, seperti yang teman-teman tahu kisahnya, menolak bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Karena iblis merasa bahwa lebih mulia dibandingkan dengan Adam, karena iblis tercipta dari api dan Adam tercipta dari tanah. Oleh karena itu Allah berfirman terkait dengan perilakunya iblis yang sombong ini, yang merasa dirinya lebih tinggi ini, dalam surah Shad ayat 77 sampai 78. Dalam surah Shad surah ke-38 dalam ayat 77 sampai 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika iblis menolak untuk bersujud di kaki Adam. Ini asal muasal iblis pada akhirnya ingin dan berjanji untuk terus menggoda manusia. Kata iblis, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Shad ayat 77 sampai 78, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin." Apa kata Allah? Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Jadi karena kesombongan yang sangat luar biasa, maka Allah membuat iblis ini berada dalam kutukan Allah sampai hari pembalasan. Kemudian hal ini terangkan dalam surah Shad ayat 77 sampai 78. Kemudian iblis ini minta sama Allah untuk ditangguhkan sampai hari kebangkitan. Maka Allah akhirnya memberikan tangguh. Dalam firman Allah, teman-teman lihat, kata iblis apa? Iblis negosiasi sama Allah ya, dalam surah Al-A'raf ayat 14 sampai ayat 15. Apa kata iblis? Qala anzirni ila yaumi yub'atsuna qala innaka minal munzarin. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu yang dibangkitkan ya Allah.
Dan akhirnya Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Allah kasih waktu untuk iblis supaya permintaannya iblis ya, kasih aku waktu, wahai Allah. Akhirnya dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17, teman-teman lihat lagi, iblis menjawab, wahai Allah, karena engkau menghukum aku ini tersesat, aku pasti akan benar-benar menghalang-halangi mereka, hamba-hamba Allah ini, dari jalan engkau yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka. Mendatangi dari mana? Thumma la'atiyannahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an syama'ilihim. Jadi iblis ini berjanji, ya Allah, kau telah menghukumi aku tersesat, kau mengusir aku dari surga, ya Allah. Kalau begitu, ya Allah, aku janji, aku akan mendatangi, ya Allah, hamba-hambamu itu dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau, wahai Allah, tidak akan mendapati kebanyakan mereka taat. Jadi setan ini mau nyari teman, nggak mau sendirian. Jadi setan ini, iblis ini berjanji sama Allah, dari segala arah akan aku berusaha untuk menggoda mereka, ya Allah. Begitu ya. Kemudian teman-teman semua, coba teman-teman lihat lagi dalam surah Al-Hijr ayat 39, bagaimana bencinya dan sakit hatinya iblis ini, tak mau sendirian masuk ke neraka Allah. Maka iblis berkata dalam surah Al-Hijr ayat 39, ya Rabbku, karena engkau telah menghukumi aku tersesat, dikatakan, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Kujadikan hamba-hambamu itu, ya Allah, mereka akan memandang indah perbuatan maksiat. Mereka akan memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Nah, itu pernyataan iblis ya. Nah, sekarang kita pikir teman-teman semua. Tadi iblis mengatakan kepada Allah, akan aku goda dia ya Allah, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Apa sih maksudnya? Dari seluruh penjuru itu maksudnya apa? Maka dikatakan iblis akan menggoda manusia dari depan. Maknanya adalah iblis akan mengabarkan kepada kita, kepada mereka, bahwa tidak ada hari kebangkitan. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Apa maksudnya? Kau bebas berlaku apa saja, nggak ada hari kiamat, nggak ada hari kebangkitan, nggak ada hari pertanggungjawaban, nggak ada surga, nggak ada neraka. Jadi bebas di dunia, bertindak apa aja bebas. Itu cara kerja syaitan yang pertama tuh. Dari muka, dari depan. Dia datang dari depan, dia akan memberitahukan kepada kita, nggak usah percaya kepada surga, neraka, hari pembalasan, hari kebangkitan. Nggak ada. Hal-hal itu semua nggak ada. Bebas. Selagi kamu masih muda, bebas melakukan apapun. Daripada kamu menyesal, nggak mencoba berbagai macam hal. Waktu muda, waktunya bersenang-senang. Urusan nanti, urusan nanti. Toh surga, neraka belum tentu benar adanya. Nah, itu cara kerja syaitan. Membuat kita nggak berpikir, ada balasan Allah atau enggak ya. Itu makna syaitan atau iblis menggoda kita dari depan. Kata iblis, aku akan menggoda mereka dari belakang. Apa maksudnya dari belakang? Adalah urusan dunia. Maknanya adalah iblis dan bala tentaranya para syaitan akan menghiasi dan mengajak manusia-manusia untuk terus mengejar dunia. Mengejar dunia itu apa? Kesenangan dunia apapun. Harta kekayaan, kecintaan terhadap makhluk yang berlebih-lebihan, kecintaan pada duniawi, menjadikan dunia ini indah dan seakan-akan dunia ini tempat selama-lamanya kita hidup. Jadi kita bebas melakukan apapun di dunia. Jadi dari belakang itu maksudnya iblis akan menghiasi, mengajak mereka dalam urusan mengejar-ngejar dunia. Aku akan goda mereka dari belakang ya Allah, kata iblis. Apa maksudnya? Iblis akan menggoda manusia dari sisi-sisi kebaikan-kebaikan mereka. Maksudnya apa? Iblis akan menghambat mereka untuk berbuat baik. Ketika kita buat baik, kemudian iblis akan berusaha untuk menunda, membuat dia tertunda, 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 sampai dia lupa perbuatan baik tersebut. Apa contohnya? Pakai jilbab lah, contoh sederhana ya. Kata iblis, jangan sekarang, nanti pakai jilbab kamu nggak bisa dapat kerja. Ditunda-tunda akhirnya jadi lupa. Umroh ataupun haji, udah punya duitnya nih. Kata iblis, jangan sekarang, kamu masih banyak keperluan atau kamu sibuk. Akhirnya ditunda-tunda, akhirnya nggak jadi gitu. Dan lain-lain. Jadi dari kanan ini maksudnya adalah dari sisi kebaikan. Iblis akan menghambat kita dalam melakukan perkara-perkara kebaikan. Nggak usah ngafalin Quran sekarang, nggak usah hijrah sekarang. Nah itu cara kerja syaitan dari sisi kanan. Dan aku akan menggoda mereka dari kiri, kata iblis. Apa itu maksudnya? Iblis akan menghiasi keburukan, keburukan dan menghiasi kemaksiatan dan memerintahkan manusia untuk melakukannya. Jadi dosa itu dipandang indah. Dosa itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak salah. Biasanya itu terjadi kalau kita sudah melakukan dosa berulang-ulang.
Kalau dosa kita lakukan pertama kali, kita akan rasa takut, kita akan rasa salah, akan gemetar diri kita. Tapi kalau dosanya berulang-ulang, kita akan mulai mentolerir bahwa itu perbuatan yang biasa. Nah, itu cara kerja setan dari kiri. Maksudnya apa? Setan akan menghiasi keburukan, setan akan menghiasi kemaksiatan dengan indah, indah. Misalnya perbuatan maksiat berzina misalnya. Setan katakan, oh ini kan cinta, bukan hawa nafsu, cinta. Ini aplikasi atau wujud dari cinta. Jadi setan membuat pandangan kita indah. Atau misalnya apa? Mengambil korupsi gitu ya, mengambil hak orang lain. Ini kan untuk kepentingan keluarga, untuk keluargamu bahagia, nggak apa-apa gitu ya. Toh orang lain juga banyak yang melakukan korupsi, bukan hanya kamu seorang. Ini udah umum dilakukan oleh semua orang. Jadi setan itu membuat segala perbuatan maksiat itu menjadi indah. Begitulah teman-teman semua, sekarang kita sudah tahu bagaimana janjinya syaitan, sakit hatinya iblis ya, dan bala tentaranya ini ketika diusir dan dilaknat oleh Allah SWT, mereka tidak mau sendirian menuju ke neraka Allah, mereka minta sama Allah untuk diberikan waktu, supaya bisa bawa teman-temannya lebih banyak menuju ke neraka Allah SWT. Maka teman-teman semua, apa kata Allah SWT ketika syaitan atau iblis ini berkata, aku akan sesatkan mereka ya Allah. Teman-teman lihat dalam surah Al-Isra ayat 62 sampai ayat 64. Ketika itu iblis berkata, terangkanlah kepadaku, inikah orangnya yang engkau muliakan atas diriku? Sesungguhnya jika engkau memberikan waktu kepadaku sampai hari kiamat, aku pasti benar-benar menyesatkan mereka dan keturunannya, ya Allah, kecuali sebagian yang kecil. Orang-orang yang taat itu sedikit saja, ya Allah. Apa kata Allah SWT? Masih dalam surah Al-Isra ayat 62 sampai ayat 64. Kata Allah, pergilah. Barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sesungguhnya neraka jahanam adalah balasanmu semua sebagai suatu pembalasan yang cukup. Perdayakanlah wahai iblis siapa saja di antara mereka yang engkau sanggup dengan ajakanmu. Dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki. Dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak dan berjanjilah mereka. Dan tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka melainkan tipu daya belaka. Jadi kata Allah, pergilah. Iblis terserah. Kamu ganggu manusia terserah. Tapi sudah diingatkan di dalam Al-Quran, Allah sudah ingatkan bahwa tidak ada yang dijanjikan oleh syaitan kepada mereka, melainkan semuanya adalah tipu daya belaka. Jadi di sini teman-teman semua, kita lihat bagaimana cara kerja iblis dan syaitan yang sangat luar biasa sehingga kita terperdaya, kita melihat itu indah dan nikmat. Buat dosa atau maksiat itu nikmat teman-teman semua. Maka mulailah ya berbagai macam dosa yang kita buat, yang sesungguhnya itu memasukkan kita menuju ke neraka jahanam, tempatnya para syaitan ini, tempatnya para iblis ini. Padahal dalam surah An-Nur ayat 21, Allah Subhanahu wa taala ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Dalam surah An-Nur ayat 21. Kata Allah apa? Wahai orang-orang beriman, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan itu dalam menggoda manusia pakai langkah-langkah kan teman-teman semua. Ingat kan bagaimana kisah Nabi Adam alaihissalam? Nabi Adam nggak bilang, nggak disuruh untuk melakukan langsung perbuatan yang buruk gitu. Sedikit demi sedikit. Kalau kamu ingin bertahan lama di surga, ingin abadi di surga, kamu harus makan buah keabadian ini, buah khuldi, kata syaitan. Jadi selangkah demi selangkah. Kata syaitan, kata Allah apa? Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, maka sesungguhnya syaitan itu menyuruh pada perbuatan keji dan mungkar. Jadi teman-teman semua, banyaklah peringatan-peringatan Allah SWT dalam Al-Quran. Juga termasuk dalam surah An-Nisa 120 sampai 121 misalnya. Allah ingatkan syaitan itu memberikan janji-janji kepada mereka, membangkitkan angan-angan kosong. Padahal setan itu tidak menjanjikan kepada mereka selain tipu daya saja, tipu daya. Mereka itu tempatnya di neraka jahanam, mereka tidak memperoleh tempat lari daripadanya. Jadi permusuhan Adam alaihissalam dan keturunannya alias kita itu permusuhan yang sudah sangat lama sejak awal, teman-teman semua. Ya ketika Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa di surga, kemudian para iblis atau syaitan ini mendatangi Adam dan menggodanya untuk melakukan kemaksiatan. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam ini mengira bahwa nasihat dari iblis ini adalah nasihat yang baik. Iblis ini berkata yang jujur.
Karena iblis mengatakan kalau kamu ingin tinggal di surga selama-lamanya, kamu harus makan buah ini. Jadi Nabi Adam alaihissalam ini percaya dengan tipu daya syaitan, sehingga Nabi Adam berbuat maksiat dengan memakan buah tersebut dan akhirnya diturunkan ke dalam surganya Allah SWT. Jadi Allah ingatkan dalam surah Al-A'raf 27, ini mukaddimah ya teman-teman semua bagaimana cara kerja syaitan. Dalam surah Al-A'raf 27, apa kata Allah SWT? Wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu ditipu oleh syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari surga. Oleh karena itu teman-teman semua, ya eh, hati-hati bahwa syaitan bisa melakukan berbagai macam cara. Sekarang, Uma ingin menyampaikan mengenai pintu-pintu syaitan dalam menyesatkan manusia. Ada berbagai macam pintu syaitan dalam menyesatkan manusia. Apa maksudnya? Kita bayangkan, kita ini punya hati kan teman-teman semua. Hati ini adalah benteng. Bayangkan hati kita itu benteng. Dan syaitan itu musuh yang selalu pengen masuk ke benteng kita. Dan selalu ingin menguasai benteng kita. Nggak mungkin benteng tersebut bisa terjaga selain adanya penjagaan yang ketat pada pintu-pintunya. Kalau kita masuk ke sebuah benteng, kan ada pintu-pintu. Musuh mau masuk nggak bisa kalau penjagaannya ketat. Pintu-pintunya terjaga dengan ketat. Tapi kalau pintu-pintunya mulai terbuka, ada beberapa pintu yang terbuka, nah syaitan bisa masuk dan kemudian menguasainya. Musuh bisa masuk dan kemudian menguasainya. Jadi, inilah cara kerja syaitan untuk bisa memasuki pintu-pintu dalam hati kita ini. Hati kita ibarat benteng. Nah, sekarang kita bahas pintu-pintunya apa aja ya. Yang membuat syaitan akhirnya jangan sampai masuk ke benteng kita, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Pintu-pintu itu adalah pintu-pintu masuknya syaitan dari berbagai macam dosa yang banyak. Pertama itu pintu hasad atau dengki. Ini bahaya banget nih teman-teman semua. Orang hasad, orang dengki itu terjadi di mana-mana. Kadang-kadang terselip juga di hati kita teman-teman semua. Kita hasad, kita dengki. Kenapa ya kok dia diberikan nikmat hidupnya bahagia, hidupnya sempurna, saya nggak begini. Kita nggak senang lihat orang lain senang, ya sedih lihat orang lain senang. Nggak suka, benci lihat orang lain mendapatkan kenikmatan. Kenapa ya dia punya keluarga yang harmonis, keluargaku nggak begitu. Aku benci banget ngelihatnya. Itu dengki, hasad. Dan itu kadang-kadang terjadi pada diri kita, teman-teman semua. Jangan salah. Jangan kita merasa, oh udah ngafalin Quran, oh udah belajar agama. Enggak, kadang-kadang dia terselip dengan begitu halus ke dalam hati kita, membuat kita dengki. Dengan apapun. Dia punya pendidikan yang lebih bagus, teman kita kaya misalnya, teman kita punya keluarga yang sempurna, punya ayah ibu yang baik, punya suami yang baik, wajah yang cantik misalnya atau tampan, kadang-kadang terselip rasa iri, iri. Atau misalnya kita lihat teman-teman kita lebih disayang sama gurunya dibanding dengan kita, ada iri, ada dengki, ada benci gitu di dalamnya. Nah, ini pintu pertama masuknya syaitan. Ya. Pintu kedua apalagi hati-hati jangan jangan sampai kita jadi orang yang punya hasad, punya iri, punya dengki ya teman-teman semua. Jangan sampai kita menjadi orang yang berusaha melakukan segala sesuatu untuk melenyapkan kenikmatan orang tersebut. Ingat rezeki itu nggak tertukar. Memang sudah Allah takdirkan rezekinya begitu. Dan gak ada orang yang sempurna. Ada nikmat yang Allah berikan kepadanya, ada kesedihan yang Allah berikan kepadanya. Sama dengan kita. Ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada kesedihan yang Allah berikan kepada kita. Nggak ada orang yang sempurna. Jadi nggak perlu capek-capek dengki, iri, ngelihat kebahagiaan orang lain. Dia juga punya kesedihan. Sama kayak kita. Kita punya nikmat, kita juga punya kesedihan. Allah Maha Adil. Nggak ada orang yang hidupnya diberikan nikmat terus-menerus, nggak ada. Tapi nikmat itu bisa dirasakan untuk orang-orang yang bersyukur. Yang bersyukur, dia fokus terhadap semua kebaikan yang Allah berikan. Bukan dia fokus terhadap kesedihan yang Allah berikan kepadanya. Pintu kedua, pintu masuknya syaitan apa? Marah. Marah. Kenapa marah itu bisa merusak akal? Pernah ketemu nggak sama orang temperamen? Dikit-dikit marah, dikit-dikit kata-kata kasar, dikit-dikit melakukan permusuhan. Teman-teman tahu, marah itu bisa merusak akal. Makanya ada seorang wanita namanya Fatimah binti Qais ketika datang kepada Nabi, Nabi ada dua orang yang melamarku. Yang satu itu orang yang sangat miskin, fakir. Yang satu itu orang yang suka mukul, suka marah. Kata Rasul, jangan jangan dua-duanya. Jangan menikah kepada orang yang fakir, yang miskin banget gitu. Nanti dia nggak bisa menghidupimu, apalagi dia orang yang misalnya nggak bertanggung jawab, susah. Dan juga jangan pilih orang yang pemarah. Hati-hati teman-teman semua. Nanti kalau teman-teman mau menikah, bagi teman-teman yang belum menikah, ini indikator penting banget. Untuk teman-teman harus tahu, kira-kira calonku ini kalau marah, marahnya gimana ya? Tanya orang-orang terdekatnya gitu ya. Kalau dia marahnya kata-kata kotor atau bahkan sampai mukul, bukan nggak mungkin suatu hari nanti kamu juga akan diperlakukan seperti itu. Jadi pintu kedua masuknya syaitan itu adalah ke benteng kita, ke hati kita itu marah. Kenapa? Marah itu bisa merusak akal. Jika akal lemah,
akal kita lemah, pada saat itu tentara-tentara syaitan akan melakukan serangan-serangan masuk ke dalam kita. Makanya kata Rasulullah apa? Jika seseorang marah, maka katakanlah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk, maka redam amarahnya. Jadi hati-hati bagi teman-teman yang punya sifat temperamen, pemarah atau pasangan kita atau siapapun orang-orang terdekat kita, maka ingatkan tentang perkara marah ini. Ini marahnya banyak juga disebut ya teman-teman semua dalam Quran. Dalam surah Ali Imran 133 sampai 135 disebutkan ciri orang bertakwa itu salah satunya menahan marah. Juga termasuk pintu surga. Pintu surga itu ada 8. Salah satu pintunya adalah orang yang mudah memaafkan orang lain dan menahan marah. Saking dahsyatnya ini marah ini dahsyat sekali. Kalau orang sudah marah dia bisa gelap mata, ya enggak? Kalau orang sudah marah dia bisa melakukan apapun loh. Dia bisa berucap apapun, dia bisa mengambil keputusan yang salah dalam kondisi marah karena akalnya nggak berfungsi. Marah itu bisa membunuh orang, ya kan? Marah itu bisa melakukan tindakan-tindakan keji yang kalau dia sadar dia kaget kenapa dia bisa melakukan seperti itu. Karena marah. Hati-hati kalau marah udah merasuki diri kita, kadang-kadang apa muka kita merah, badan kita gemetar gitu kan. Saking marahnya kita, jadi hati-hati itu masuk pintunya syaitan lewat amarah. Ketiga, masuk pintu syaitan itu lewat apa? Suka menghias-hias apapun berlebih-lebihan. Menghias-hias tempat tinggal berlebihan, menghias-hias pakaian berlebihan, menghias-hias mubazir ya buang-buang. Dia mempercantik segala sesuatu ya, padahal nggak dipakai juga gitu, terlalu berlebih-lebihan. Orang ini merugi karena umurnya dihabiskan untuk mempercantik segala sesuatu, mempercantik untuk tujuan dirinya sendiri, gitu. Banyak ya, banyak dia koleksi berbagai macam nggak dipakai juga, padahal orang-orang di luar sana lebih membutuhkan pakaiannya mungkin, membutuhkan tasnya mungkin, membutuhkan yang lain-lain, gitu. Jadi berlebih-lebihan dalam, mengkonsumsi segala sesuatu, atau berlebih-lebihan dalam menghias segala sesuatu. Keempat, ternyata pintu masuk setan itu makan terlalu banyak. Yang keempat itu ternyata makan terlalu banyak. Kenapa? Ternyata kenyang, yang terlalu kenyang, terlampau kenyang, menyantap makanan terlalu banyak, ini bisa menguatkan syahwat loh teman-teman semua. Makanya sebaliknya, kalau kita mau terjaga diri kita kan kita puasa kan. Kalau kita kuat hawa nafsu, melakukan berbagai macam maksiat, disuruh puasa sebagai benteng. Artinya apa? Kebalikannya, kalau orang yang terlalu makan makanan sangat banyak, makan, 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 keadaan ini akan menguatkan syahwatnya. Dan itu akan melemahkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi? Sesungguhnya orang yang lebih sering kenyang di dunia, dialah orang yang sering lapar di hari kiamat nanti. Makan secukupnya saja, jangan penuh gitu ya, makan, 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 makan. Ternyata itu masuk pintu, setan masuk melalui pintu orang yang banyak makan. Kelima, ini juga nih salah satu yang sering kita kerjakan. Sifat yang tergesa-gesa. Kok tergesa-gesa nggak boleh teman-teman semua. Dalam ajaran Islam ini tergesa-gesa nggak boleh. Apa kata Rasulullah? Sifat perlahan-lahan atau sifat sabar itu berasal dari Allah. Sifat tergesa-gesa berasal dari syaitan. Apa maksudnya? Kenapa nggak boleh tergesa-gesa? Dalam ajaran Islam tergesa-gesa, terburu-buru dalam berbagai macam hal, tindakan yang nggak terpuji. Kenapa? Karena kita akan melakukan sesuatu nggak hati-hati, nggak sabar. Kita akan melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Sebaliknya, kalau kita tenang, nggak tergesa-gesa, kita akan mudah menerima nasihat, kita akan mengikuti aturan-aturan. Contoh, apa contoh perilaku yang tergesa-gesa yang nggak boleh banget dalam agama kita ini? Misalnya, tergesa-gesa mau mendapatkan karir yang bagus, jabatan yang bagus. Gimana caranya supaya bisa cepat? Nyogok misalnya. Tergesa-gesa melakukan berbagai macam cara untuk bisa dapat posisi yang bagus. Tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Nggak pikir panjang dampaknya seperti apa, ujung-ujungnya nanti menyesal. Tergesa-gesa ketika dengar satu berita, membuat kita marah. Ketika mendengarkan berita hoax gitu ya. Kemudian membuat kita menjadi benci pada satu kaum. Akhirnya kita menyebarkan fitnah karena tergesa-gesa menerima berita tersebut dan tergesa-gesa dalam melampiaskan amarah kita. Bahaya juga. Padahal sikap tergesa-gesa ini harus dihindari karena berawal dari syaitan. Namun teman-teman harus ingat, ternyata nggak semua tergesa-gesa itu buruk. Ada beberapa terburu-buru yang diharuskan. Terburu-buru yang diharuskan itu apa saja? Ya dikatakan dalam sebuah riwayat tergesa-gesa itu berasal dari syaitan, kecuali 5. Boleh tergesa-gesa dalam 5 hal. Terburu-buru dalam 5 hal itu boleh. Pertama, menyegerakan memberi makan pada tamu yang menginap, tamu yang datang. Tuh, buru-buru tuh. Jadi kalau ada tamu, tamu itu raja, tamu itu kita muliakan ya. Salah satu adab kita dalam agama kita ini memuliakan tamu. Jadi hal yang terburu-buru yang harus dilakukan, menyegerakan memberikan makan pada tamu
Kedua, yang harus buru-buru apa? Mengurus jenazah yang sudah meninggal. Ini harus buru-buru nih. Jangan ditunda-tunda. Ketiga, buru-buru apa? Mengawinkan seorang anak kalau sudah baligh, memang sudah ingin dia, sudah betul-betul perlu dalam menikah. Daripada melakukan maksiat, melakukan seks bebas misalnya, maka silakan untuk menikah bagi orang yang sudah nggak kuat nahan nafsu syahwatnya ini. Keempat, buru-buru, segerakan dalam membayar hutang. Kalau udah jatuh tempo, jangan tunda-tunda, jangan tunda-tunda. Kelima, buru-buru dalam apa? Dalam bertaubat kalau sudah terlanjur berbuat dosa. Begitu ya, teman-teman semua. Jadi ada buru-buru yang boleh, ada buru-buru yang nggak boleh. Pintu berikutnya apa lagi nih? Pintu masuknya syaitan, cinta harta. Yang keenam, pintu cinta harta. Dia akan mencari harta dengan berbagai macam cara. Dia mau jadi apa? Gimana caranya aku bisa kaya gitu ya? Bisa kaya. Uma ingat satu video yang lucu di sosial media. Uma lihat ada seorang yang berdoa depan Ka'bah, doanya gini, fulus 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 gitu, doanya minta fulus 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 fulus, sampai temennya sebelah, "Kamu jangan doa fulus fulus terus, minta doa kepada Allah SWT supaya dihindarkan dari neraka jahat dan minta surga." "Iya, aku minta surga, tapi fulus itu penting untuk di dunia," katanya. Ya. Jadi, ini intermezzo saja ya teman-teman semua, gimana, memang sih dalam hidup ini butuh uang, tapi uang juga bukan segalanya ya, tapi segalanya butuh uang ya. Tapi bukan berarti kita menghalalkan berbagai macam cara untuk, bisa dapat uang tersebut. Hal yang sering terjadi, baru-baru ini Uma dapat kisah, baru aja kemarin, seseorang bercerita, seorang jemaah cerita, katanya, ibunya menyuruh si anak perempuannya ini untuk menikah dengan orang yang kaya raya. "Kamu harus nikah sama orang yang kaya, mau kamu cinta nggak cinta, mau dia apapun background-nya terserah, yang penting harus kaya." Karena itulah satu-satunya cara kita bisa punya rumah, kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Teman-teman semua, jangan sampai kita punya pemikiran seperti ini. Kenapa harus cari orang kaya aja? Kenapa nggak kita aja yang kaya? Ya. Jadi jangan menggantungkan diri kita ini kepada orang lain. Uma mohon izin, Uma mau cerita sedikit tentang nasihat bapaknya Uma, almarhum ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Beliau memberikan nasihat kepada kami ini 3 bersaudara perempuan semua, teman-teman semua. Kata beliau apa waktu kami kecil, "Anak-anak perempuan harus pintar di bidangnya masing-masing." Jadi pintar kan nggak mesti di satu bidang ya, pintar di bidangnya masing-masing. Supaya engkau tidak direndahkan oleh orang-orang lain satu hari nanti. Atau ketika engkau punya skill, punya kemampuan, engkau akan baik-baik saja bersama dengan suamimu. Jadi harus pintar dalam bidang yang engkau kuasai. Kedua, anak-anak perempuan, kata ayahnya Uma, harus pintar dalam mencari uang. Kenapa? Memang betul perempuan itu eh, ketika dia belum menikah, dia akan dinafkahi oleh ayah. Ketika dia sudah menikah, dia dinafkahi oleh suami. Tapi kadang-kadang kehidupan tidak seideal itu. Kadang-kadang mungkin ayah atau suaminya jatuh sakit, atau kadang-kadang ayah atau mungkin suaminya nggak bertanggung jawab, atau kadang-kadang ayah dan suaminya meninggal dunia. Lantas engkau tidak punya skill, tidak punya kemampuan apapun, engkau minta-minta dalam hidupmu kepada orang lain, nggak boleh. Anak-anak perempuan harus berdiri di kakinya sendiri, anak-anak perempuan harus mandiri, anak-anak perempuan harus berdaya untuk menyelamatkan hidupmu sendiri. Jangan bergantung kepada siapapun. Betul, kita ini adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung. Tapi kita nggak pernah tahu kehidupan yang akan terjadi di satu hari nanti, teman-teman semua. Jadi, Umam meminta kepada teman-teman semua bahwa betul kita belajar agama iya, tapi nggak ada salahnya untuk kita mulai berpikir gimana ya cara cari uang sendiri. Gimana ya cara supaya kita bisa nabung, kita bisa memberikan orang, sedekah dengan bebas gitu. Jadi kita mulai pikir apa yang harus saya lakukan ya supaya saya bisa dapat penghasilan gitu. Gitu ya teman-teman semua. Jadi kembali lagi, jadi nggak ada tuh ceritanya, harus nikah sama orang yang kaya raya supaya saya hidupnya nggak melarat. Dari mana konsep itu? Kita bisa kok berdiri dengan kaki kita sendiri, dengan usaha kita sendiri insya Allah. Dengan apapun, dengan teman-teman berjualan, teman-teman mengajar misalnya, teman-teman dapat upah, atau mungkin teman-teman apa saja. Teman-teman bisa, punya tabungan, punya penghasilan sendiri. Jangan menggantungkan diri, dengan orang lain karena kita nggak pernah tahu kehidupan kita yang akan datang seperti apa. Itu ya teman-teman semua, jadi pintu masuk setan itu adalah cinta harta. Berusaha gimana caranya supaya dapat harta dengan berbagai macam cara yang diharamkan oleh Allah SWT. Naudzubillah min dzalik. Kita nggak mau jadi orang begitu. Kemudian pintu yang ketujuh apa? Yaitu fanatik terhadap golongan tertentu. Atau fanatik terhadap golongannya sendiri. Atau merasa dirinya hebat, golongannya hebat, kelompoknya hebat, sehingga merendahkan kelompok yang lain.
sehingga mengolok-olok kelompok yang lain, merasa dirinya sempurna, dirinya hebat, atau sukunya, atau kelompoknya, atau golongannya. Nah, ini yang juga bahaya, karena ini yang menyebabkan perpecah belahan. Indonesia ini, Masya Allah, kaya raya. Perbedaan agama banyak, perbedaan suku, bangsa, bahasa. Umar selalu katakan bahwa lakum dinukum waliyadin. Kita yang beda agama, kita punya keyakinan kita masing-masing. Termasuk teman-teman yang punya pilihan presiden yang beda-beda, silahkan. Itu semua pilihan teman-teman. Yang jelas, yang kita tahu, kita dianjurkan untuk memilih pemimpin yang amanah, misalnya pemimpin yang jujur, yang terpercaya, yang kita yakin bisa membawa Indonesia lebih baik. Tapi adapun pilihan, itu diserahkan kepada masing-masing orang. Jangan lantas membuat kita bermusuhan hanya karena perbedaan pilihan. Apapun itu ya teman-teman, semua perbedaan dari berbagai macam membuat kita berpecah belah. Itu pintu masuk syaitan. Orang yang pecah belah dia akan lemah. Umar selalu katakan, ini bahaya juga untuk kita teman-teman semua. Ingat sapu lidi nggak? Sapu lidi kalau satu lidi itu dipatahin itu gampang sekali. Tapi satu lidi kalau bersatu dipatahin nggak bisa. Sapu lidi kalau satu biji ngebersihin kotoran itu nggak bisa. Tapi kalau bersatu membersihkan kotoran itu bisa. Jadi hati-hati kita jaga persatuan kita, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sebangsa setanah air, ukhuwah basyariyah, persaudaraan sesama manusia. Pintu ke-8, setan masuk, iblis masuk tuh hati-hati dengan apa? Berburuk sangka dengan orang lain. Suudzon, akhirnya membuat engkau benci, belum kenal, sudah suudzon. Belum tabayun, sudah suudzon. Ya, mencari-cari aib, mencari-cari kekurangan orang lain. Nah, itu juga beberapa pintu yang bahaya. Dari sekian banyak pintu, Umahnya bahas 8 pintu itu. Hati-hati dengan 8 pintu tersebut. Nah, sekarang Umar mau menjelaskan kepada teman-teman perkara yang sangat penting sekali. Ternyata syaitan itu tidak hanya menggoda kita pada saat kita sehat seperti ini, bahkan setan itu menggoda kita pada saat kita sekarat, pada saat kita sedang sakaratul maut. Nah, hati-hati tuh teman-teman semua. Ya, setan itu hadir pada saat kita sedang sakaratul maut, teman-teman semua. Padahal mungkin saja kita ini termasuk orang yang sepanjang hidup melakukan amal solih, amalan-amalan surga, Masya Allah. Tapi setan itu datang di detik-detik terakhir. Ada yang selamat, ada yang nggak selamat. Maka hati-hati dengan ini. Umar ingatkan ini kepada diri Umar dan kita semua. Hati-hati karena setan itu melakukan cara tersebut. Ya, teman-teman lihat lagi dalam surah Al-A'raf 16-17 yang tadi Umar sebutkan. Iblis itu berkata, karena engkau menghukumi aku tersesat ya Allah, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Aku akan datangi mereka dari depan, mereka dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan kau tidak akan mendapati mereka, bahwa mereka sedikit sekali orang-orang yang taat kepadamu, orang-orang yang bersyukur kepadamu. Jadi setan ini berusaha memanfaatkan titik-titik kelemahan kita. Misalnya kita lemah pada saat ada musibah hadir, kita lemah, ya teman-teman semua. Maka di saat kita lagi lemah, setan akan merusak keimanan kita. Begitu pula pada saat kita mengalami sakratul maut, di detik-detik wafatnya kita. Sakratul maut itu saat yang sangat berat, teman-teman semua. Perkara yang sangat besar dan sangat berat. Nabi Muhammad SAW itu berkata dalam hadis surat Bukhari, sesungguhnya bagi kematian itu ada sakaratnya. Ya, maknanya adalah sakaratul maut itu sangat berat. Sampai Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha mengatakan ketika melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sakaratul maut, kata Sayyidatina Fatimah, sungguh engkau sangat menderita ya ayahku, gitu. Dan teman-teman hati-hati, setan tidak akan membiarkan kita dalam kesempatan ini dia nggak melakukan apa-apa. Dia melakukan banyak hal. Hati-hati teman-teman semua. Apa kata Nabi Muhammad? Sesungguhnya setan selalu hadir di sisi seseorang dalam setiap urusannya, termasuk pada saat kita dalam keadaan sakratul maut. Apa kata iblis? Ya, iblis berkata ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, iblis berkata, demi kemuliaanmu, kata iblis, aku akan berusaha menyesatkan hambamu selama ruh mereka masih dalam jasad mereka. Dan Allah pun berkata, demi kemuliaanku, aku akan selalu memberikan ampunan kepada mereka selama mereka minta ampun kepadaku. Tapi di sini teman-teman semua, mau jelaskan ada beberapa cerita di mana pada saat sakaratul maut, setan ini berusaha untuk menggoda dan menjerumuskan manusia. Mengerikan sekali teman-teman semua. Makanya Rasulullah SAW itu mengajarkan satu doa kepada kita semua. Teman-teman nanti lihat dalam hadis surat Ahmad dan Abu Daud, itu ada doa yang bunyinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimbun. Aku berlindung kepadamu dari jatuh. Aku berlindung kepadamu dari tenggelam. Berlindung kepadamu dari kebakaran. Aku berlindung kepadamu dari pikun. Aku berlindung padamu dari gangguan syaitan pada akal dan agama pada saat sakratul maut. Jadi ada doa khusus yang disebutkan Nabi. Aku berlindung padamu dari gangguan syaitan pada saat sakratul maut.
Aku berlindung padamu dari mati dalam keadaan kabur dari jalanmu ya Allah. Aku berlindung kepadamu dari mati karena terpatuk dan sebagainya. Jadi salah satu doa yang disebutkan Rasulullah, aku berlindung kepadamu dari mati atau dari sakratul maut yang diganggu oleh syaitan. Kenapa? Karena teman-teman semua, karena ketika sakratul maut, syaitan itu datang kepada kita. Dia menghalangi kita. Dia membuat kita terhalang dari taubat. Setan itu datang membuat kita putus asa dari rahmat Allah. Contoh, orang yang sakit misalnya. Orang yang sakit misalnya teman-teman semua, ketika dia sakit dia akan katakan, aduh sakit sekali, lebih baik aku mati saja. Kemudian di detik-detik wafatnya dia bilang, Allah nggak baik padaku, Allah nggak adil padaku, Allah benci kepadaku, dan aku benci kepada Allah karena Allah memberikan aku kehidupan yang susah sampai dia mati dalam keadaan begitu. Itu syaitan berhasil teman-teman semua. Syaitan berhasil membuat dia putus asa. Syaitan berhasil di detik-detik hidupnya. Padahal kan kalau sakit, kalau sabar diambil apa eh, ambil dosa-dosanya, diberikan pahala sabar. Tapi ketika di akhir hidupnya dia katakan nggak kuat ya Allah, engkau nggak adil kepadaku ya Allah, menderitanya hidupku ini ya Allah. Suuzon kepada Allah, dia mati dalam keadaan suuzon kepada Allah, syaitan berhasil dalam menggodanya. Berbagai macam cara syaitan teman-teman semua, agar kita nggak ridho terhadap ketetapan Allah, ya akhirnya kita mati dalam keadaan marah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu berhasil syaitan dalam menggoda kita. Maka godaan syaitan itu begitu dahsyat ya, dia datang dalam keadaan apapun. Makanya teman-teman ingatkan ketika teman-teman tasyahud, kata Rasulullah SAW, teman-teman berdoanya apa? Ketika lagi sholat, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, ya kan? Teman-teman doa lagi, wa min adzabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu doa yang teman-teman baca ketika teman-teman tasyahud. Teman-teman doa, ya Allah aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam, aku berlindung dari azab kubur, aku berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian. Salah satunya maksudnya apa? Menjelang kematian. Karena mengerikan menjelang kematian ini teman-teman semua. Aku berlindung padamu dari fitnah al-masihid dajjal, dari dajjal. Ya, jadi hati-hati kadang-kadang kalau sakaratul maut ada orang yang ragu-ragu kepada Allah, ragu-ragu keimanannya kepada Allah SWT. Setan tipu dayanya banyak sekali teman-teman semua. Terjadi kadang-kadang pada saat kita menjelang kematian kita. Ingat apa kata Nabi, amal itu ditentukan akhirnya. Makanya setan itu cari kesempatan paling akhir. Ini orang udah soleh, Masya Allah berpuluh-puluh tahun, di akhir nih, kesempatan untuk bisa menggodanya. Ya, apa kata setan teman-teman semua? Ini ada satu kisah dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal ya. Beliau berkata, aku menyaksikan wafatnya ayahku Ahmad dan aku memegang kain di dirinya dan kemudian ayahku ini menyadari aku, kemudian dia berkata dan mengisyaratkan tidak sesudah ini tidak. Kemudian dia mengatakan itu berkali-kali, aku tidak paham apa maksudnya. Wahai ayahku, engkau ketika di detik-detik wafatmu engkau mengatakan tidak sesudah ini tidak. Kemudian pada akhirnya ternyata ayah ini masih bisa berbicara. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ternyata pada saat itu dia sedang diganggu oleh syaitan. Syaitan berdiri di hadapannya, syaitan berdiri di wajahnya, ya untuk menggodanya. Kemudian kata syaitan, wahai Ahmad, orang yang mau mati ini, engkau telah lari daripadaku wahai Ahmad. Kemudian kata si orang yang hendak mati ini kan, tidak, aku tidak mau mengikuti engkau hingga aku mati. Jadi ngeri ya teman-teman semua. Kadang-kadang kita nggak sadar bahwa syaitan itu datang loh menjelang kematian kita itu. Makanya kadang-kadang orang-orang susah ketika mengucapkan la ilaha illallah tuh nggak mudah, nggak semua orang bisa. Ciri-ciri orang yang mati syahid atau matinya masuk surga, husnul khatimah ya. Ketika dia ciri-ciri husnul khatimah, bukan mati syahid ya, ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir-akhir hidupnya. Masalahnya nggak semua orang bisa mengucapkan ini. Kenapa? Itu sesuatu yang berat. Sakaratul maut sesuatu yang berat. Syaitan datang menggoda kita. Orang yang nggak terbiasa dengan zikrullah nggak akan bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, teman-teman semua. Ya, begitulah teman-teman semua. Ada satu kisah juga di mana salah seorang ulama didatangi oleh syaitan di detik-detik wafatnya. Ketika temannya mengatakan, katakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian orang ini mengatakan tidak. Ketika orang itu sadar, akhirnya orang itu berkata, aku didatangi oleh dua syaitan di sisi kanan dan di sisi kiri. Syaitan itu mengatakan, matilah dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, matilah dalam keadaan yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka aku katakan tidak, begitu. Jadi hari ini mau ingin menggambarkan kepada teman-teman semua betapa dahsyatnya kejadian di sakaratul maut. Setan nggak berhenti-henti dalam menggoda kita bahkan sampai di detik-detik akhir hidup kita, teman-teman semua. Ya, begitulah teman-teman semua. Hati-hati dengan apa yang dilakukan oleh syaitan kepada kita.
Dia akan melakukan berbagai macam cara sampai akhir hayat kita. Kemudian Umar membahas secara cepat ya tentang beberapa tahapan syaitan saat hendak menyesatkan manusia. Jadi ketika setan atau iblis ini menyesatkan manusia ada beberapa tahap, ada beberapa langkah yang dia lakukan. Langkah pertama, dia akan ajak kita ini untuk menuju kepada kesyirikan, memusuhi Allah, memusuhi Rasulullah SAW. Ini langkah yang paling utama. Kalau langkah ini nggak bisa, dia akan mengajak kita pada langkah kedua. Diajaklah kita pada dosa-dosa besar. Ya, dosa-dosa besar kita sudah pernah bahas ya di episode-episode sebelumnya. Beberapa dosa-dosa besar seperti berzina, seperti membunuh, syirik, percaya kepada sihir dan sebagainya, riba itu ya, termasuk dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu apa sih? Dosa-dosa yang ada laknatnya dari Allah. Yang Allah janjikan azab kepadanya. Itu dosa-dosa besar. Ketiga, kalau nggak berhasil mengajak kita pada dosa-dosa besar, setan akan mengajak kita pada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ini bahaya nih teman-teman semua. Apa kata Rasulullah? Jauhilah kalian dosa-dosa kecil karena dosa-dosa kecil ini akan membinasakan. Maknanya apa? Nggak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Ya. Ketika engkau menganggap remeh dosa kecil, dia akan jadi dosa besar. Ketika engkau melakukan dosa kecil terus-menerus, akan jadi dosa besar. Begitu. Jadi hati-hati dengan dosa kecil. Jadi setan melakukan langkah ketika nggak berhasil dengan dosa besar, dia goda dengan dosa-dosa kecil. Keempat, nggak berhasil juga nih, soleh banget nih orang, nggak berhasil ditaklukkan dengan dosa-dosa kecil. Maka langkah yang keempat disebutkan dengan perkara-perkara mubah. Perkara mubah ini apa? Boleh. Artinya boleh. Nggak ada pahala, nggak ada sanksi. Misalnya, kita dibiarkan oleh syaitan berjalan di mall 24 jam misalnya ya. Terus menerus menghabiskan waktu mubah, jalan-jalan ke mall mubah. Tapi kalau terlalu lama kan sia-sia, buang-buang waktu. Sementara 24 jam ada waktu untuk engkau hafal Quran, untuk engkau belajar, menuntut ilmu. Tapi kita lalai, kita bergosip dengan teman-teman kita kumpul, ngobrol, ngarol, ngidul, nggak ada manfaatnya. Ini perkara-perkara yang langkah syaitan berikutnya. Nggak berhasil menggodamu untuk melakukan hal-hal dosa-dosa kecil, dia akan menggodamu untuk melakukan atau sibuk dengan perkara-perkara mubah. Nonton misalnya, nonton drama Korea dari pagi sampai malam, nggak ada manfaatnya. Orang-orang dalam satu hari udah hafal 4 halaman Quran misalnya, orang-orang udah nambah ilmu agama misalnya, dia masih terus lalai dengan perkara-perkara mubah. Ini cara kerja setan yang keempat. Kemudian, yang keempat nggak berhasil nih, solehnya luar biasa. Yang kelima apa? Disibukkan dalam amalan-amalan yang kurang afdol. Padahal ada amalan-amalan yang lebih afdol, ada amalan-amalan yang lebih utama. Tapi dia disebutkan dengan perkara-perkara yang enggak utama. Misalnya, apa? Perkara yang utama apa? Misalnya sholat 5 waktu, tepat waktu, itu perkara utama. Tapi dia akan disibukkan oleh setan, nggak apa-apalah. Nanti menjelang-menjelang, biar sholatnya nanti nggak susah gitu. Menjelang sholatnya diakhirin aja, sholat zuhurnya akhir sehingga menjelang sholat asar, jadi langsung berada di satu tempat gitu. Itu cara kerja syaitan misalnya ya, disebutkan dengan dalam perkara amalan yang kurang afdal padahal adalah amalan-amalan yang afdal. Itu cara kerja syaitan teman-teman semua, hati-hati. Closing Umar pada hari ini adalah Allah memberikan kita berbagai macam petunjuk untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman lihat dalam surah Fussilat ayat 36. Kata Allah, jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohon perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah lah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ingat teman-teman semua, nanti di hari akhir, di hari kiamat, hari di mana disitulah hari kejujuran, hari keadilan. Apa yang dilakukan oleh syaitan? Setan mengaku akan kejahatannya dan mengumumkan di hadapan seluruh makhluk bahwa Allah itu benar dan akulah pembohong, kata syaitan. Tidak ada celaan bagi Allah SWT. Allah itu maha benar. Dan setiap orang pada saat itu merasa menyesal. Tapi pada saat itu penyesalan tidak ada artinya sama sekali. Teman-teman lihat dalam surah Ibrahim ayat 22. Dan berkatalah syaitan, tatkala perkara hisab telah diselesaikan, kata setan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar. Dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku hanya menyuruhmu saja. Kamulah yang mematuhi perintahku, kamulah yang mematuhi seruanku, kata syaitan. Sebab itu jangan mencerca diriku, jangan mencela diriku, kata syaitan. Celalah dirimu sendiri. Kata setan, aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak bisa menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan Allah sejak dulu, kata setan. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu mendapatkan siksaan yang pedih. Jadi setan berlepas diri. Kata setan, bukan salah saya.
Saya cuma kasih arahan. Yang menentukan kamu mau ikut saya atau enggak kan kamu sendiri. Jadi jangan celah saya, jangan menyalahkan saya, begitu kata syaitan. Aku berlepas diri atasmu, Allah lah yang maha benar dan akulah pembohong. Itu kata syaitan dalam surah Ibrahim ayat 22. Ya, jadi disinilah para syaitan ini berlepas diri daripada kita, dan syaitan ini menyalahkan dirimu sendiri. Engkau kan diberikan akal, pikiran, bisa menentukan mana yang baik, mana yang salah, bisa memutuskan mau ikut apa enggak. Kenapa engkau tidak gunakan akal, pikiran, dan hati nuranimu itu? Begitulah kira-kira teman-teman semua. Jadi hari ini alhamdulillah kita sudah belajar banyak. Mudah-mudahan kita mengerti tentang bagaimana cara kerja syaitan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita sudah tahu, tapi kadang-kadang kita perlu diingatkan berulang kali supaya kita nggak lupa bagaimana dahsyatnya dengan penuh kesabaran setan mengganggu kita. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban, tinggal sekian hari lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan kepada kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan, dan kita buat target dari sekarang ibadah-ibadah apa saja yang mau kita lakukan. Mau hafal, mau selesai khatamnya berapa kali, mau qobliyah ba'diyah sunnah, tahajudnya, atau mungkin witirnya, atau mungkin sholat hajatnya, sholat taubatnya mau seperti apa, mau sodakohnya seperti apa, direncanakan dari sekarang supaya kita bisa mendapatkan Ramadan terbaik insya Allah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah teman-teman semua. Umas serahkan kembali kepada moderator. Selamat hari Jumat, memperbanyak berzikir kepada Allah, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan ba'dal asar nanti menjelang maghrib banyak doa, karena itu salah satu doa yang mustajab. Terima kasih, sekian dari Umas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.